Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Silakan dipimpin kali ini Ketua Kelas IPA 1. Haikal Sami, ada enggak? Hadir. Ada. Silakan Haikal. Sebelum kita memulai pembelajaran kimia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Haikal. Baik, ini masih ada beberapa teman yang belum hadir, saya lihat ya, dan untuk tugas alhamdulillah sudah masuk hampir semuanya. Ada tapi yang belum. Rian coba baca chat saya private ya. Rian Hairul Ihsan. Kalau dia Ihsan ada nggak ya? Dia Ihsan. Kayaknya belum ada. Oke. Rian baca ya. Oke. Ditunggu ya di Wapri ke Ibu ya. Ya, e-learning-nya memang masih masalah ya, tapi mungkin hari ini sudah bisa untuk upload tugas. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya tentang reaksi redoks. Hari ini kita akan bahas KMTT, makanya kalau yang belum ngumpulin, saya harap udah saya ini, Wapri, biar nyusul nanti ya. Nah, tapi kebetulan nggak ada di ruang ini yang belum hadir. Nah, sebelum kita bahas, Ibu mau tambahin terlebih dahulu tentang apa sih reaksi redoks itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak contohnya? Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya ambilkan contoh. Nih. Pembuatan besi spons. Wah, besi spons seolah-olah besinya empuk ya, spons. Tapi emang itu istilahnya. Nah, spons iron. Ini di Indonesia ada pabriknya, yaitu di Cilegon. Siapa yang dari Cilegon? Ada nggak? Di Krakatau Steel. Nih, bagaimana cara pembuatan besi dan bahkan bisa menjadi baja dari biji besi. Nah, ini biji besi di alam semesta ini terdapat dalam bentuk mineral. Mineralnya adalah hematit namanya ini. Ada yang masuk KBS Kebumian di sini? Nah, di KBS Kebumian mempelajari banyak mineral-mineral. Oh iya, suara saya kedengaran kan? Kedengar ya? Jelas? Dengar, Bu. Iya. Makasih. Nah, biji-biji di biji tambang ya. Jadi biji logam, ada biji bauksit, biji besi, biji timah, nikel, dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak. Biji besi ada di Cilacap, ada juga di mana? Sulawesi. Biji nikel di Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Kemudian di mana? Bangka ya, Bangka Belitung. Udah pernah dengar ceritanya Laskar Pelangi, tentu tahu. Ada pertambangan, ada biji timah di sana, banyak. Kemudian aluminium ada di Sumatera Utara. Nah, itu
Indonesia ini kaya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Ini prosesnya. Prinsipnya adalah mengubah biji besi yang mengandung oksida ini diubah menjadi unsur besi. Nih, jadi dari senyawa diubah menjadi unsur. Reaksinya reduksi. Coba kita lihat. Fe2O3. Berapa bilangan oksidasinya Fe di dalam Fe2O3 ini? 3, Bu. Berapa bilangan oksidasinya? Berapa, Fauzia? +3. +3. Oke. +3 setelah itu diubah menjadi Fe3O4. Berapa bilangan oksidasinya? Pecahan di sini. Delapan per 3. Iya, betul. 8/3. Nah, pecahan. Sebenarnya masih ada gabungan sih ya. Di situ adalah gabungan dari FeO dan Fe2O3 sehingga dituliskan Fe3O4. Nah, udah turun sedikit ya. Kemudian Fe3O4 direaksikan lagi dengan reduktor. Nah, di sini ini kebalik dia ini. Untuk gas reduktor CO, CO-nya reaksinya ada di sini. Yang ini H2, harusnya di sini. Judulnya ini yang kebalik. Nah, Fe3O4 direaksikan lagi dengan H2 menjadi FeO. Tadi 8/3, sekarang menjadi FeO. Berapa bilangan oksidasi Fe di sini? 2/3. +2. Iya. 2. Nah, FeO +2 direduksi lagi dengan gas hidrogen menjadi Fe. Berapa bilangan oksidasinya? 0, Bu. 0. Ya. Jadi turun dari +3 menjadi 0. Bertahap di sini. Dalam reaktor, dalam tungku ya, namanya tungku tanur tinggi. Blast furnace. Nah, H2 di sini berfungsi sebagai apa? Reduktor. Reduktor. Berarti dia H2 ini mengalami oksidasi ya. Menjadi apa? Coba kita lihat. Berapa bilangan oksidasi H2 di sini? 0. 0, 0. Berubah menjadi Air. +1, H2O. Berapa bilangan oksidasinya? 1. +1, +1. Oke, jadi naik. Reduktor mengalami oksidasi. Naik bilangan oksidasinya. Besi mengalami reduksi. Maka dia ini berlaku sebagai oksidator. Mengoksidasikan H2. Begitu. Nah, ini judulnya kebalik nih. Ini harusnya sini. Dalam proses pengolahan biji besi itu ada 2 buah reduktor yang biasa dipakai, yaitu gas CO atau bisa juga menggunakan gas H2 ini. Gas CO ini berasal dari kokas. Tahu kokas? Campuran semacam batu batu bara. bara sama besi bukan, Bu? Ya, semacam batu bara, tapi umur penyimpanannya, maksudnya umur prosesnya masih lebih muda. Jadi karbon tuh arang yang biasa dipakai untuk bakar sate, apalah gitu, masak. Arang itu karbon. Kalau dia tersimpan dengan proses alam ya, yang beratus-ratus tahun ya bahkan lebih, itu menjadi kokas. Lebih tua lagi, lebih lama lagi prosesnya menjadi batu bara. Lebih lama lagi dia akan menjadi intan. Nah, itu. Jadi kita bisa nanam arang nih. Nanti anak cucu kita menikmati intannya. Belum tentu jadi juga sih ya. Nah, itu tergantung proses alamiahnya dengan perubahan suhu dan tekanan. Gitu. Itu karbon. Nah, kokas kembali ke sini. Kokas
direaksikan dengan oksigen ya, dibakar, maka dia akan menjadi gas CO di sini. Nah, CO ini bereaksi dengan Fe2O3 menjadi CO2. Jadi CO berapa bilangan oksidasinya? C-nya di sini. Plus O berapa O? O-2. Maka C-nya berapa? Plus 2. Dua, Bu. Plus Plus 2. 2. plus 2. Berubah menjadi CO2. Berapa bilangan oksidasi C-nya? Plus Dua. Plus 4. 4. Plus 4. Jadi terbukti ya. Jadi C mengalami oksidasi dari plus 2 menjadi plus 4. Fe-nya ini sama seperti di sini. Jadi proses pengolahan biji logam menjadi logam itu adalah proses reduksi dengan menggunakan reduktor tertentu sesuai dengan jenis reaksi, sesuai dengan jenis logamnya. Tuh. Begitu juga pada timah, terus apa? Nikel gitu. Ibu mau tanya, Iya, silakan. perbedaan reaksi yang pakai CO sama H2 apa, Bu? Beda reduktor aja. Sama tapi prosesnya. Bahan bakunya beda. Jadi ini menggunakan kokas, ini menggunakan gas alam. Jadi CH4 diubah menjadi H2. Nah, H2-nya yang digunakan untuk mereduksi. Beda proses. Tapi tujuannya sama, beda bahan. Itu aja ya. Tapi nanti hasilnya sama persis, Bu. Hasilnya kenapa? Sama. Oh, oke. Iya, ini kan nanti habis, CO-nya habis, H2-nya habis ya. Nah, kalau ini hasil sampingnya H2O, H2O-nya berupa uap tentu saja karena ini berlangsung pada suhu tinggi. Suhu leburnya ini, suhu reaktornya ini adalah berapa? Besi mencair itu suhunya di atas 1000 derajat. Hampir 2000 derajat. Jadi kalau kita melihat proses pengolahan biji besi itu, biji besi dilebur nih, ini dilebur. Dilebur, ini menjadi Fe3O4, terus menjadi FeO, ini cair ini. Maka suhunya tinggi sekali. Warnanya seperti apa ya? Seperti magma, pernah lihat kalau di film-film kali ya, di gunung berapi yang meletus yang mengeluarkan lava, warnanya kemerahan seperti itu tuh, warna besi yang mencair. Ngeri ya warnanya tuh kayak waduh. Jadi kayak kita takut kok, oh di neraka jangan-jangan seperti itu gitu. Ibu pernah datang ke pabrik pengolahan biji besi ini di Krakatau Steel seperti itu ya. Mana suaranya menggelegar-gelegar, kenapa? Karena ini ceritanya kita lagi berkunjung aja ya, pura-pura nih pergi kita ke Cilegon. Kenapa? Karena untuk mendapatkan suhu yang tinggi ini pakai listrik. Jadi pakai kayak petir gitu. Jadi listrik yang jadi suaranya menggelegar-gelegar gitu. Nah, ini sehingga didapatkan suhu yang tinggi 1800 derajat Celcius. Maka ini mencair nih, cair. Kemudian diapakan besinya ini? Dituang, dicetak. Nah, makanya disebut besi spons itu karena dia dicetak seperti kasur busa gitu bentuknya. Kotak-kotak lebar, persis kasur. Padahal keras ya. Nah, kayak gitu. Nah, karena sifat logam itu bisa ditempa, diregangkan, maka dari bentuk yang tebal tadi, yang seperti kasur busa,
yang tebal itu kemudian kalau ditempa, diregangkan tuh bisa jadi lempengan tipis. Tentu saja lebih panjang. Nah, itu digulung. Digulung supaya memudahkan pengangkutan ke tempat-tempat lain. Nah, juga bisa juga dibuat kawat. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Dikirim ke industri-industri lain yang membutuhkan. Atau bisa juga diolah kembali menjadi baja. Baja itu adalah besi yang ditambah dengan logam lain. Jadi paduan. Tidak hanya besi saja. Di sana ada krom, ada nikel gitu. Supaya apa? Supaya menjadi kuat. Jadi baja itu lebih kuat daripada besi. Supaya tahan karat. Nah, supaya tahan karat itu ditambah logam lain yang tidak mudah berkarat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ibu, saya boleh nanya ini enggak? Boleh. Jadi saya pernah nonton film gitu, Bu, tentang pengubahan CO2 jadi oksigen. Nah, kalau kayak gitu ada kemungkinan bisa nggak, Bu? Atau nggak bisa? Gimana, Fauzia? Diubah Dari CO2 jadi oksigen, Bu. CO2 jadi? Pokoknya ada satu reaksi gitu antara CO2, H2O sama oksigen, Bu. Jadi nanti tuh kalau nggak salah tuh, Bu, dari CO2 sama O2 jadi H2O gitu, Bu, kalau nggak salah. Nah, kalau kayak gitu mungkin nggak, Bu? Mungkin saja reaksi kimia itu bisa saja terjadi. CO2 diuraikan kembali menjadi C dan O2 bisa juga ya. Jadi bisa, hanya kan berkaitan dengan energi. Nah, energi yang menyertai atau energi yang diperlukan itu berapa banyak. Makanya kalau apa namanya, dalam industri semua diperhitungkan. Nah, ini bagi kalian nanti yang mau masuk jurusan teknik kimia. Nah, teknik kimia ini mempelajari seperti ini. Mempelajari reaksi kimia dikaitkan dengan fisika, dengan matematika. Jadi kalau masuk teknik itu emang fisika, matematika. Nah, tergantung tekniknya apa nanti. Kalau teknik kimia berarti ditambah kimia. Teknik metalurgi tambah sama kimia juga. Metalurgi mempelajari tentang logam-logam. Terus ada teknik geologi, ya berarti berhubungan dengan tanah gitu. Teknik juga tapi jadi fisika matematikanya harus kuat. Gitu. Jadi kok terus kimia hanya teknik kimia sama kimia, ya begitu, kimia memang penggembira aja ya, penggembira, nggak yang terlalu banyak ini. Jadi tapi dibutuhkan, nggak bisa tidak, karena sifat-sifat bahan itu harus dipelajari dalam kimia gitu. Oke ya, lanjut. Ini salah satu contoh lagi pengolahan aluminium. Nih. Ini biji bauksit. Rumusnya adalah Al2O3. Nah, prosesnya sama, direduksi. Nah, ini ceritanya lagi nih ya. Ini di Inalum di Indonesia itu. Industri Aluminium PT Inalum di Sumatera Utara. Nih. Juga orang-orang teknik kimia, teknik pertambangan yang bekerja di sana, teknik industri, ya banyak. Awal mulanya hampir sama dengan mineral yang lain, itu dalam bentuk biji yang masih kotor, bercampur dengan tanah, bercampur dengan kerikil, batu gitu. Nah, supaya diperoleh
biji logamnya yang lebih murni, maka dibersihkan dulu tanah-tanahnya kotorannya itu. Nah, ini prosesnya pembersihan ya, clearing, washing, dicuci. Nah, terus baru masuk ke pabrik. Di pabrik itu ditambah si aluminium oksida itu, si boksit tadi, ditambah dengan NaOH supaya berubah menjadi aluminium hidroksida, ditambah kalsium. Nah, kemudian dihasilkan aluminium oksida yang lebih murni. Nah, ini disebut dengan alumina. Alumina itu rumusnya sama dengan boksit, Al2O3, tapi sudah lebih murni, kadarnya lebih tinggi. Kemudian diproses. Nah, ini bedanya kalau di biji besi tadi dengan reduktor hidrogen atau gas CO, kalau dalam proses pembuatan aluminium ini menggunakan reaksi elektrolisis. Elektrolisis itu apa? Dengan menggunakan katoda dan anoda seperti pada larutan elektrolit, gambarnya yang sudah kita pelajari pada bab yang lalu. Tapi itu berada di sebuah wadah, ada kutub katoda, kutub anoda, nanti Al3 plusnya akan mengalami reduksi menjadi Al. Begitu. Ya, ini mirip. Biji timah pun akan sama prosesnya seperti ini. Nah, ini gambaran saja di dalam kehidupan sehari-hari. Proses redoks itu banyak digunakan pada proses penambangan biji, pengolahan biji menjadi logamnya, dan masih banyak lagi pada reaksi-reaksi kimia organik. Itu reaksi redoks. Nah, sebetulnya memang tidak semua reaksi kimia itu reaksi redoks ya. Jadi ada yang redoks, ada yang tidak redoks. Kalau yang merupakan reaksi redoks, kalau apa? Kalau dalam reaksi itu ada zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini ada di dalam soal. Oke, sekarang saya mau membahas soalnya ya. Siapa lagi nih yang belum? Ya udahlah. Oke, Andika udah, Raisa udah. Ibrahim Faiz ada nggak? Ibrahim Faiz. Ibrahim. Belum hadir? Oh iya, belum hadir. Oke, kalau begitu kita bahas saja. Nah, sengaja saya tampilkan yang belum ada merah-merahnya, belum ada kuncinya. Biar kita bahas sama-sama ya. Nanti saya tunjuk yang menjawab. Nomor 1, bilangan oksidasi adalah apa? Dapat dikatakan sebagai apa? Siapa yang mau menjawab? Dava Arya, jawabanmu apa? Ya, apa? Nomor 1. C, Bu. Iya, C. Jadi gini, kok ada istilah khayal gitu ya? Maksudnya di sini bukan khayalan, ilusi, bukan ya. Tapi begini, kan kalau dalam ikatan ionik ada ion positif, ion negatif, muatan listriknya betul-betul memang dimiliki oleh atom-atom tersebut ya. Jadi
atom itu memang memberikan elektron kepada atom lain sehingga dia memiliki ion positif. Jadi muatan listriknya beneran plus atau minus gitu. Tapi dalam senyawa kovalen itu kan tidak benar-benar diberikan elektronnya, tapi dipakai bersama. Hanya saja selalu ada kecenderungan. Kalau atomnya berbeda, tentu saja atom itu lebih cenderung mana yang menarik elektron. Maka seolah-olah yang menarik elektron itu kemudian bermuatan lebih negatif gitu. Tapi sebenarnya elektronnya tidak diberikan, hanya kecenderungan tertariknya saja, arahnya, kutubnya gitu. Ya, jadi di sini didefinisikan sebagai muatan listrik haya yang dianggap dimiliki oleh atom itu. Nah, kita membaca semua pilihannya. Ini yang paling tepat. Baik, kemudian nomor 2. Andika. Ya, Bu. Berapa jawabannya? 5, Bu. Plus Plus 5. 5. Tuh. Ya, oh ya, saya tandain. Ini dari mana plus 5? Ya, Na itu golongan 1A, berarti plus 1. Kali 3 plus 3, O-nya min 2. Kali 4, min 8. Plus 3 tambah min 8, tambah X sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi P adalah plus 5. Gitu. Maaf, Bu. Nomor, yep. Mau nanya nomor 1 dulu, Bu. Oke. Saya baca di buku yang lain itu ada mengatakan bilangan oksidasi senyawa ion itu muatan real. Tapi kalau untuk kovalen itu elektronegatif. Jadi bisa dua-duanya dong, Bu, yang B sama C. Tergantung dia jenis. Oh, tapi jadinya kan nggak umum kalau B. Muatan listrik yang jelas disandang oleh atom itu. Nah, ketika ini hanya berlaku pada senyawa ion saja kan berarti. Ketika senyawanya bukan senyawa ion, nggak bisa berlaku. Jadi ini lebih umum. Baik dalam molekul maupun dalam ion. Gitu. Tapi berarti yang C itu buat yang kovalen, Bu, kalau di buku sini. Ya, sebetulnya ini bisa berlaku umum. Lebih umum. Karena lebih banyak juga yang, maksudnya muatan listrik yang jelas disandang oleh atom itu. Itu hanya berlaku untuk senyawa yang memang memberikan elektron atau menangkap elektron. Tapi tidak selalu senyawa itu melepas atau menerima elektron. Jadi yang lebih umum saja yang dipakai. Yang C. Berarti yang C untuk yang umum ya, Bu? Iya, lebih umum. Gitu ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian nomor 3. Oh iya, sebelum saya lupa. Dari kalian ini UH1-nya masih ada yang belum remedial. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siswa lagi yang belum remedial. Saya berharap disegerakan ya. Terakhir kapan ya? Karena minggu depan udah ulangan yang ini, jadi jangan sampai tumpuk dengan yang ini. Ya, saya minta hari Jumat terakhir, Jumat malam, bisa nggak? Ba'da Isya gitu, remedial, Jumat. Ya. Tapi ya, kalau ada yang mau nanti malam boleh. Tapi mungkin capek ya, nanti sore ada pramuka segala. Besok kalau Kamis ya boleh juga. Pokoknya WA saya saja ya. Tadi malam juga ada yang remed gitu. Jadi disegerakan, takut lupa numpuk materinya dengan yang ini. Nih.
Tinggal beberapa lagi yang belum. 6. Ada yang harus mengerjakan ulang, ada yang cukup mengerjakan beberapa soal saja melalui WA. Yang nilainya di bawah 65 mengerjakan ulang. Yang di atas 65 beberapa soal saja melalui Wapri saya bisa ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Sebentar, nih ada chat. Nomor 3, coba dijawab Haidar. Langsung jawabannya, Bu. Iya. D. Apa? D. D. CrO4 2-. Betul ya? Jadi bilangan oksidasi yang sama dengan atom S di sini, atom S-nya adalah berapa di sini? Plus berapa? 6, Bu. Plus 6. Maka kita cari atom atau unsur atau ion yang dalam senyawa ini plus 6 bilangan oksidasinya. Terus nomor 4. Siapa ya? Irsyad. D, Bu. Irsyad. Yang mana? D. MnO4 2 min. Kenapa? Berapa ini bilangan oksidasinya? Kita urutin. Yang A Mn2 plus berarti plus 2 ya. Yang B berapa? Plus 4. Plus 4. C? Yang C plus 2. D plus 6 tadi ya. E berapa? Plus 7 ya? Iya. E-nya plus Oh, 7. Jadi jawabannya bukan D, melainkan E. Ya gitu. Jadinya lebih tepat yang E. Berikutnya nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Diva. 5B, Bu. Mengikat elektron. Ya. Berdasarkan konsep keterlibatan elektron, reaksi reduksi adalah yang mengikat elektron. Nih, jadi B. Oh, yang tadi belum saya merahin. Nih, ini nanti saya upload. Tapi bisa nggak ya udah upload di bahan ajar? Mudah-mudahan sudah bisa. Nah, ini ada filosofinya nih biar gampang ingat nih. Reduksi itu bilangan oksidasinya turun ya? Ya kan? Kalau oksidasi, bilangan oksidasinya naik. Nah, kenapa reduksi itu bilangan oksidasinya turun? Karena dia mengikat elektron. Nih. Elektron itu bermuatan negatif. Jadi mengurangi kan? Nih. Kurangi. Nah, ini ibaratnya gini. Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang negatif, maka iman kita jadi turun. Nah, gitu. Kalau diibaratkan bilangan oksidasi itu adalah sebuah iman ya. Nah, kalau makanya jangan banyak melakukan hal-hal yang negatif supaya iman kita tidak turun gitu. Nih buat biar mudah mengingat juga. Oh ya, reduksi turun bilangan oksidasinya karena mengikat elektron karena menangkap hal-hal yang negatif. Tuh. Nomor 6. Yusuf.
Yang mana Yusuf? Pilih saja. Yang mana? Yang D, Bu. Yang D. Berikut ini merupakan reaksi redoks. Nah, ini bisa bisa ditandai ciri-cirinya. Setiap ada senyawa yang berubah menjadi unsur, sudah pasti dia adalah reaksi redoks. Coba yang lain. Ini kan dalam senyawa semua. Kalau dalam senyawa itu belum tentu juga tidak redoks sih ya, tapi kan ini mencari yang redoks. Udah pasti yang seperti ini, yang dari unsur menjadi senyawa atau senyawa menjadi unsur. Nih Mg 0 berubah menjadi senyawa, udah pasti redoks gitu. Udah langsung ketemu jawabannya. Nomor 7. Irfan. Baik. Ya, yang mana Irfan? Reduktor ya. Iya, reduktor. Jadi, oh itu, Coprom. Apa sih? Iya. Tembaga. Tuh. Jadi reduktor itu kan yang mengalami oksidasi. Jadi dia ini yang naik nantinya. Oke, terus nomor 8. Gazi. C ya, Bu. Hasil oksidasi dari reaksi nomor 7. Jadi hasil oksidasi, betul. Ini. CuNO3 2. Lanjut, nomor 9, Harsina. B, Bu. Oksidatornya apa? Oksigen. Tuh. Jadi dia 0, kemudian berubah menjadi senyawa, turun bilangan oksidasinya, O2-nya. Jadi minus. Maka dia sendiri mengalami reduksi, dia sebagai oksidator. Nomor 10, Alia. Alia, ada Alia mana nih? Alia KF tuh Alia Khairunisa ya. Ada Alia? Kalau nggak ada, Alia Nibras. Itu ada, Bu. Iya ada, tapi belum bersuara. Alia Nibras, coba nomor 10. C. Oh, katanya mikrofonnya mati, Bu. Alia KF. Oh, mikrofonnya dimatiin. Oke. Ya, betul ya, Alia Khairunisa ini. Sama ya dengan Alia Nibras. Dari 0, ini Cl2 bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi Cl di dalam NaCl ini -1, dalam NaClO +1. Tuh jawabannya C. Berikutnya nomor 11, Hanif Ridwan. Baik, Bu. Yang mana jawabannya? Yang E, Bu. Yang E? E itu +12. Coba kita hitung. H itu +1, ada 2 buah berarti +2. O-nya -2 kali 7 berarti -14. Berarti S-nya +12, tapi ini 2 buah. Kalau 1? Saya lupa dibaginya. Iya,
Jadi ingat ya, bilangan oksidasi itu berlaku untuk satu buah atom. Jadi satu atom S bilangan oksidasinya berapa. Nah, kalau dalam senyawa kan ganti-ganti tergantung dia membentuk apa. Nih, seperti ini H2S2O7 itu plus 12 adalah untuk menghitung ini totalnya. Ini jangan lupa dibagi 2 karena satu atom S yang ditanya. Oke, jadi dengan begini tahu supaya nanti ketika ulangan nggak salah lagi ya. Salah saat KMTT nggak apa-apa. Nanti yang ulangan jangan salah. Nah, KMTT kalau yang nilainya di bawah KKM, di bawah 75, ada tugas lagi ya. Nanti ada tugas lagi. Kemarin yang elektrolit yang nilainya masih di bawah 75 KMTT-nya, wapri saya, nah saya kasih tugas ya. Jadi ada beberapa yang masih kurang, nggak banyak sih ya. Nanti saya kasih tambahan supaya menjadi 75. Bu Rini, maaf. Ya. Itu yang nilai KMTT-nya di bawah itu lihatnya di mana ya, Bu? Nah, kalau minggu lalu itu ketika saya habis koreksi kan saya langsung memberi nilai di e-learning-nya. Ada beberapa teman kalian yang bisa melihat tuh nilai tugasnya. Tapi kalau nggak bisa, nanti saya upload aja di bahan ajar. Ya. Ada kan temennya, siapa coba yang sempat melihat nilai tugas? Ada nggak di kelas ini? Siapa ya? Ada kok. Nanti Kemarin coba saya lihat, Bu. Hah? Ada? Kemarin saya sempat lihat. Iya kan? Sempat lihat. Ada kan ya? Tapi nggak apa-apa. Nanti saya upload. Supaya tahu nilainya. Bu, makasih. Sama-sama. Supaya mudah-mudahan sudah bisa upload di bahan ajar ya. Saya juga mau naruh kunci ini juga ini. Kalau nggak bisa upload di bahan ajar, repot. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Siap. Hanifah Eka. Silakan dijawab. Yang bilangan oksidasi Cl-nya tertinggi. Yang E ya, Bu? Iya, betul. Berapa, Hanifah? Berapa? Plus 7. Plus 7. Oke, ya. Nah, kita lihat satu persatu supaya ngerti. Cl2 0 ya. NaCl, Cl-nya min 1. Cl2O5. Di sini Cl-nya berapa? Min 5. Plus 5. Nah, plus 5. ya kan? Plus 5. Sekarang kita lihat CaO, Cl2 ini nggak dikurung. Kalau dikurung, itu kalsium hipoklorit atau disebut kaporit. Ya. Nah, ini. Kalau yang dikurung kan gini. Nih. Kalau yang dikurung, bilangan oksidasi Cl-nya berapa ini? Nih. Berapa bilangan oksidasi Cl-nya ini? Ca plus 2. Oke. Kemarin dihitung Cl-nya berapa? 0 ya, Bu. Berapa? Kan, Bu? Plus 1, ya. Cl di sini plus 1. Kalau di dalam pilihan D ini CaO, Cl2 nggak dikurung. Ca-nya plus 2. Ya. Nya min 2. Udah pas dong 0. Berarti Cl2 di sini berapa? 0. Kok bergabung? Bilangan oksidasi 0 kok bergabung? Ya. Sebetulnya ini adalah gabungan dari min 1 dan plus 1.
ini senyawanya namanya kapur klor. Kalau ini kalsium hipoklorit. Kalau ini cukup disebut dengan kapur, ini kalsium oksida mengikat klorin. Kapur Berarti ini klor. kapur klor teh yang suka dimasukin ke air minum itu buat ngebersihin. Bukan. Kayak yang buat air minum di PDAM itu kaporit ini yang bawah. Ini tapi juga hampir sama sifatnya. Dia bisa dipakai untuk membunuh kuman. Jadi senyawa-senyawa yang mengandung klor ini bisa dipakai untuk desinfektan. Ya. Sama seperti ini, Baiklin ya, saya nyebut merek. Itu kandungannya adalah ini, tapi natrium di sini. Jadi lebih lembut, maksudnya nggak terlalu merusak tangan. Natrium hipoklorit ini nih rumusnya ini. NaClO. Tuh. Untuk memutihkan. Jadi pemutih, bahan-bahan pemutih itu juga mengandung klor. Jadi dia menghilangkan warna sifatnya. Selain menghilangkan warna, dia membunuh kuman. Maka dipakai untuk desinfektan. Maka itu kalau sekarang lagi COVID begini, orang menggunakan Baiklin dipakai untuk desinfektan. Disemprotkan, campur dengan larut, kemudian disemprotkan. Makanya kalau pakai Baiklin, kadang-kadang ada bercak-bercak putih di bahannya yang habis disemprot itu. Ya, itu ada efeknya. Nggak apa-apa, tapi kemudian kita biarkan dulu agak lama supaya virusnya betul-betul sudah hilang, baru kemudian dilap dengan lap basah gitu, jadi bersih lagi, nggak bau lagi. Emang ini bau ya, nggak enak baunya. Ya, bau kaporit itu. Nah, air kolam renang, PDAM itu rutin dikasih kaporit airnya supaya sehat nih. Kan PDAM itu air keran yang bukan dari sumur ya, bukan dari jet pump ya. Kalau rata-rata rumah tangga menggunakan sumur kan, tapi ada juga yang menggunakan pump, air pump. Nah, itu airnya dari mana sebetulnya? Dari sungai. Sungai mana ya? Sungai mana yang paling dekat? Kalau di Jakarta ini, ya Tangerang, Jakarta Selatan mungkin pakai air dari sungai. Kalau di Jakarta mungkin Sungai Ciliwung. Kalau di Tangerang tuh Sungai Cisadane. Nah, Tangerang Selatan pakai itu. Citarum. Dari air sungai. Makanya kebayang kan kotor ya. Terus bagaimana caranya? Disaring terlebih dahulu. Disaring pakai ijuk, pakai kerikil, pakai pasir. Saring secara fisik. Kotoran-kotoran yang kasarnya udah tersaring. Ini nggak apa-apa nyimpang dikit. Kemudian air yang tersaring tadi sudah lumayan bersih, tapi masih ada koloidnya. Koloid tahu ya, koloid itu antara suspensi dan larutan sifatnya. Jadi airnya belum jernih, maka kemudian ditambah misalnya zat yang bisa mengendapkan koagulan atau kemudian ditambah kaporit supaya membunuh kuman. Nah, jadi kaporit itu bukan untuk menjernihkan air, tapi dipakai untuk membunuh kuman. Yang dipakai menjernihkan air bisa berupa tawas. Tawas, tahu nggak? Tawas. Ada serbuk. Tawas itu apa sih, Bu? Tawas itu ada garam rangkap. Jadi ada mengandung kalium. Tambahin. Soalnya suka keluar di soal gitu. Oh, pernah ya. Yang ulah kemarin ya. Tawas itu rumusnya adalah KAlSO4 2 kali. EA-nya kecil ini. Kalium, aluminium, sulfat. Jadi ini
kalium logam, aluminium logam, sulfat non logamnya. Jadi ini adalah senyawa ionik yang larut dalam air sehingga dia adalah elektrolit kuat ya, elektrolit kuat larut dalam air, bahkan dia bisa membawa partikel-partikel koloid yang ada di dalam air itu akan nempel sama dia. Jadi apa namanya? Nanti akhirnya akan terendapkan, mengendap di dasar wadah gitu. Oke, ada lagi mau ditanyakan berkaitan dengan pengolahan air? Bu, udah cukup, makasih. Udah, kita lanjutkan. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya kalian bikin karya ilmiah, ada pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini yang sederhana bisa dipakai. Ada pernah penemuan siswa membuat karya ilmiah fungsinya sama dengan tawas, tapi dia menggunakan biji kelor. Biji kelor ditumbuk, kemudian ditaburkan ke dalam air yang keruh, ternyata bisa jernih. Nah, ini suatu penemuan. Nah, kalian yang suka kir, nih, silakan dicoba-coba. Ini ada pengetahuan dasar. Pengetahuan dasarnya dikembangkan. Oke, nomor 13. Lanjut. Fauzia tadi belum ya? Belum. Ya, jawab Fauzia. 13 ya, Bu? Saya jawab A, Bu. Iya, betul. Kromium 2 oksida. Nah, ini karena yang lainnya lebih tinggi. Krom 3, kalium kromat. Rumusnya apa coba? Kenapa nggak dipilih? Kalium kromat. Rumusnya apa? K? Siapa yang tahu? KCrO4. Ya, pakai 2. K2CrO4. Iya, betul. Nah, kalau kita hitung berapa bilangan oksidasi Cr di sini? Plus 6. Plus 6. Maka tidak kita pilih. Kalium bikromat. Rumusnya apa? K2CR2 O7. CR2O7. Nah, ini kalium bikromat. Sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Berapa bilangan oksidasinya? Plus 6. Plus 6 juga. Plus 6 juga. Oke, kalau kromium 3 hidroksida sudah jelas bilangan oksidasinya adalah 3. Jadi jawabannya adalah ini. Lanjut nomor 14. Husnul Azizah. Coba dijawab. Yang B, Bu. Yang B, ya. Nah, ini adalah tata nama yang lama ya, asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, asam perklorat. Bilangan oksidasinya ini. Asam klorida HCl. Nih. Saya tulis di sini. HCl. Berikutnya HClO. Berikutnya HClO2. HClO3. Terakhir HClO4. Nih. HCl asam klorida, ini HClO asam hipoklorit. Minggu lalu sudah saya jelaskan, nama lainnya adalah asam apa?
klorat tapi pakai angka Romawi. Semuanya adalah asam klorat namanya, tapi di sini diganti ditambah dengan bilangan oksidasinya. HClO asam klorat 1 karena bilangan oksidasi Cl-nya adalah plus 1. HClO2 asam klorit nama lainnya adalah asam klorat juga ini ya, sama. Tapi ditambah angka Romawinya berapa? Berapa? 3. Bukan 2 ya. Karena bukan jumlah O-nya, tapi bilangan oksidasi dari klorinnya. Dan seterusnya, berarti ini asam klorat. Saya nggak tulis asam kloratnya. 5. Yang terakhir, asam klorat 7. Gitu. Ini nama lain dari asam klorida, hipoklorit, dan sebagainya. Ini nama bakunya gitu ya, nama bakunya. Ini nama ngetopnya sudah ada. Ibaratnya itu Fauzia Fitri Abidin tuh nama bakunya. Tapi dia punya nama ngetopnya, misalnya apa? Fai. Ya nggak? Ya nggak, benar nggak sih? Ya, Bu. Iya, Bu, benar. Nah, itu Ya nama benar Bu, benar. ngetopnya. Atau Fojia. Kira-kira begitu nama senyawa itu. Jadi yang nama baku itu disebut dengan nama IUPAC ya. Jadi dikeluarkan oleh lembaga itu. Lembaga IUPAC International. International Union and Pure of and And Applied Application Chemistry. of Chemistry ya. Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional. Nomor 15. Berikutnya. Bukan, Bu. Apa? Yang E. Yang E plus 5 plus 3 plus 4. Ini apa? N. Plus 5 dan plus 4. Iya. Siapa tadi yang jawab? Coba kita cocokkan. Ya, Bu. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Betul ya jawabannya E. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa E? Mungkin ada yang nanya. Nomor 2-nya itu. Kok bisa plus 3? Ya, ada yang nanya. Kalau nggak ada, berarti udah ngerti. FE-nya, FE kan hanya ada 2 kemungkinan. Plus 2 dan plus 3. Nah, kenapa? Ini yang ditanyakan adalah AS-nya. Ya. Kita ingat saja, ASO3 itu 3 min. Arsenit ya. Ada juga ASO4, 3 min juga. Ini namanya ion arsenit, yang ASO3. Yang ASO4 ini namanya ion arsenat. Bukan arsenal ya, arsenat. Nih. Jadi karena dia adalah 3 min, ASO3 itu berarti kan AS ini plus 3. 3 kali min 2, min 6. Di sini jumlahnya min 3, maka ini plus 3. Itu. Berikutnya nomor 16. Siapa ya? Gina? Gina Nisrina. Oh iya, Gina Nisrina ini kan yang dari Jogja ya, Gina ya? Bukan, Bu. Yang dari Jogja kemarin siapa? Yang saya ngobrol itu? Lupa.
Nabila ya, Nabila Syafa ya. Nabila Syafa dari mana? Ya udah, Gina jawab dulu. Nomor 16. Yang A bukan, Bu. Iya, yang ditanyakan yang salah. Oh. Pernyataan di bawah ini benar kecuali bilangan oksidasi Mn plus 2. Ini benar. Jangan dipilih. Kita cari yang salah. Satu persatu dicari. Bilangan oksidasi S plus 6. Betul, karena dalam SO4 ya. SO4 2- itu S-nya plus 6. CR-nya plus 6, bener enggak? Yang ini ya, tapi CR di senyawa yang ketiga. Yang mana? D, Bu. Yang? D. Yang D, betul. Kenapa? Karena seharusnya PB-nya berapa? Plus Plus 4. 4. Plus 4. Iya. Tuh. Nomor 17, Astrid. Saya nggak nemu, Bu. Oh iya. Oh iya, benar. Maaf Ibu lupa. Ini bonus ya. Gak ada jawabannya. Soalnya kurang jelas. Bonus. Ya udah, Astrid nomor 18 saja. Delta. Yang mana? B. Apa? Bacakan. Delta. Delta. Oksidasi. Oksidasi karena terjadi pengurangan elektron. Iya, tuh. Jadi Mg berubah menjadi Mg2+, mengalami oksidasi karena terjadi pengurangan elektron. Tuh. Jadi mengurangi negatifnya, maka dia meningkat bilangan oksidasinya. 19. Siapa yang belum? Alifa. Alifa Sawa. Silakan Alifa nomor 19. Alifa ada enggak? Coba info nih. Iya, Bu. Oh, sorry. Ini saya ralat juga, ini bonus. Kenapa saya bonuskan? Karena ini konsepnya kurang tepat soalnya. Berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, di sini ada reaksi klorin dengan FeO menjadi FeCl3. Di sini kan FeO-nya melepas oksigen. Kalau melepas Bertukar ya, Bu, oksigen, itu? mestinya kan mengalami reduksi. Tapi ini bilangan oksidasinya malah naik menjadi FeCl3. Jadi ini satu hal yang salah konsepnya pertanyaannya. Jadi saya bonuskan saja supaya tidak salah konsepnya. Ini harusnya bukan FeCl3, melainkan menjadi Fe misalnya gitu. Bu, Oke, ya.
Tapi bukannya itu berdasarkan teori oksigen ya, Bu? Kalau oksigen masih bisa dicari, bukan, Bu? Iya, bisa. Tapi ini menyalahinya seperti ini. Kalau coba, kalau dia melepaskan oksigen menjadi mengikat Cl, ini kan reaksinya sebetulnya reaksi apa? Autoredox. Bukan. Itu Reaksi oksidasi kan? Karena iya ini plus oksidasi. 2, ini menjadi plus 3. Gitu. Tapi bukannya kalau misalnya dibuat itunya jadi Cl ditambah FeO menjadi FeCl3 ditambah O2 ya, Bu? Kan O-nya berarti juga mengalami perubahan. Iya, memang. Tapi ini kan kalimat awalnya ini yang membuat salah soalnya ya. Berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, kalau ini FeO tadinya mengikat O, kemudian sekarang tidak mengikat O, seharusnya kan dia mengalami reduksi karena O-nya hilang. Tapi ini nggak cocok kalau reduksi. Karena bilangan oksidasinya ini naik. Jadi kalimatnya jadi salah ini. Harusnya tidak perlu ada kata berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Gitu. Cukup dengan menuliskan reaksi antara klorin dengan FeO menjadi FeCl3, maka Fe mengalami apa misalnya gitu. Ya, oke. Ini bonus Tapi saja. kalau bertukar gitu namanya apa, Bu? Kalau nggak salah saya pernah dengar ini deh, redox Ya, penggantian gitu. Kan ada ya redox kombinan sama dekombinasi. iya. Ya reaksi redoks saja. Jadi tidak berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Jadi sebenarnya reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen itu tidak menyimpang ya dengan definisi reaksi redoks yang lain. Berdasarkan pelepasan elektron maupun kenaikan bilangan oksidasi misalnya, itu harusnya sejalan. Itu. Jadi ini karena kalimatnya membuat bingung, saya bonuskan saja. Dan takut salah konsepnya. Oke, nomor 20, Haura. Iya, Bu. Apa? Berikut ini ada reaksi redoks kecuali, berarti yang kita cari yang bukan redoks. Yang mana, Haura? Apakah menjawab di chat? Enggak, belum ada Bu di chat. Iya. Tadi kayak udah kurang kedengeran ya. Ya udah, Faiza. Faiza coba jawab. Yang nomor berapa tadi, Bu? 20. Delta bukan? Iya. Yang bukan redoks ya, ini betul. Di sini tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Yang lain mengalami ini jelas sekali kelihatan. Unsur berubah menjadi senyawa itu jelas redoks. Ini nomor B juga begitu. C juga begitu. Unsur menjadi senyawa. Tinggal D yang memang senyawa semuanya. Tapi tetap harus dibuktikan. Kita lihat Cl-nya berapa di kiri dan di kanannya berapa. Karena bisa juga semuanya dalam senyawa tapi mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, 21.
Baskara. A Yang bukan, mana Bu. jawabannya? A. Iya, A. Jadi C, H, dan N-nya semuanya kemudian mengikat O. Nah, ini sesuai dengan teori konsep apa? Redoks berdasarkan pengikatan oksigen ini. Ya, jadi kelihatan banget. C jadi C-nya tanpa O, sekarang jadi ada O-nya ini. Tuh. Nomor Ada tadi. 22, Arik. Ya, Bu. Coba dijawab nomor 22. Bentar, Bu. Dua-dua Yang mana? Bu. Kalau saya. Reduksi. Ya, betul. Dua, tiga. WOD. Elia. 23B, Bu. Apa? Spesies yang menangkap elektron yang mana? B. 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 Iya. Yang nangkap elektron berarti yang coba kalau P di sebelah kiri ini +3. Sekarang di kanan menjadi +5, naik dengan oksidasinya berarti bukan menangkap. Ya. Terus Cl2 ini 0 menjadi -1. Nah, ini yang turun berarti dia yang menangkap elektron. 23 sudah, 24. Siapa ya? Ibu, Ya, fosfor itu udah pasti belum biroksnya, Bu? fosfor. Iya. Ada dua. Fosfor itu memiliki dua macam bilangan oksidasi dalam senyawa. +3 dan +5. Kita tinggal melihat pasangannya. Oh, pasangannya Cl. Cl-nya 3 buah. Berarti -3. Maka P-nya yang ini ada di kiri panah ini adalah +3. Yang di kanan +5. Gitu ya. Nomor 24 tadi saya nunjuk siapa? Belum ya? Belum, Bu. Dehan. Dehan ada nggak? Ada tadi ya. Coba Dehan. Yang C, Bu. Yang C. Zat yang bersifat oksidator dan hasil oksidasinya adalah tuh C. Oksidator itu mengalami reduksi, benar nggak? K2CR2O7 di sebelah kiri ini berapa bilangan oksidasinya? Di kanan berapa? Di sebelah kiri adalah berapa plus? Plus berapa? Dehan? Plus? Nah, itu +1, O itu -2 kali 7, -14. Jadi CR-nya berapa? Tadi juga sudah. Plus? Plus 6, ya. Berubah menjadi CR2SO4 3 kali. CR-nya berapa? Plus berapa? +3. +3, jadi turun. Benar dia reduksi, maka dia sebagai oksidator. Kemudian Cl2 ini 0, asalnya dari Cl di sebelah kiri panah ini adalah -1. Iya, maka dia adalah hasil oksidasi ini Cl2.
Oke, terus nomor 25, Amalia Izzati. Bu. Ya, besi? Yang B. Besi Yang B. 2 sulfat. Besi 2 sulfat. Iya, betul. Nah, sekarang ini udah tata nama ya. Jadi, meskipun kemarin kita sudah ulangan tata nama, karena ini sekarang ada tambahannya dengan bilangan oksidasi, maka tata namanya keluar lagi. Ya, tentu nggak sebanyak ulangan yang sebelumnya, yang semester 1 itu khusus tata nama. Kalau ini redoks dicampur dengan tata nama yang menggunakan bilangan oksidasi. Ini contoh lagi, nomor 26, I2O5 namanya apa? Firda. Apa Firda? 26 26. E. Iodin berapa? 5. Oksida. Iya, betul. 27. Arsanda. Iya, Bu. Nomor 27 C. Iya, C. Tuh, ingat di semester 1 ya, khusus raksa itu kalau +1 dia tetap bergandengan 2 buah. 28 Damar Aji. Nggak kelihatan itunya. Yang mana? Kecuali Pilihan ini ya. gananya, Bu. Oh ya, Pilihan gananya. benar. Yang kita cari adalah yang salah. Yang salah. Sip. Iya, benar. Yang C? Kan, yang C ini benar. Karena ini raksa 2, klorat. Nomor. Yang mana? Coba cari lagi yang salah. Yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, apa? B. Iya, D. Seharusnya apa namanya? Timbal sulfida. Bukan. Kok jadi sulfida? Ini benar sulfatnya. Sulfida itu kalau nggak ada O-nya. Nggak ada O-nya, Bu, ya. Misalnya PBS itu timbal 2 sulfida. Nah, ini yang salah yang mananya? PPSO4 dong. Nggak pakai itu. Sama ininya 3. PPSO4 3. Enggak. Ininya benar. Namanya yang salah ini. Sulfat itu berapa min? Halo, dengar gak Di suara saya, atas Bu? kan ada. Di atas tadi ada sulfat itu 2 min. Tes. Dengar gak suara saya, Bu? Kedengeran. Oke. Sulfat itu 2 min. Tapi ada 2 buah. Jadi totalnya berapa min, Damar Aji? Min 4. Min 4. Berarti timbalnya plus berapa? Plus 4. Plus 4. Maka dari itu di sini namanya yang salah. Seharusnya bukan timbal 2 tapi timbal 4. Nah, gitu. Jadi kenapa PbSO42 ini namanya salah bukan timbal 2 sulfat? Karena seharusnya timbal 4 sulfat gitu. Oke, 29 Anissa Layina. Anissa? Ibu mau tanya yang sebelumnya, Bu. D bukan, Bu. Apa? Ini isian yang tepat untuk X dan Y.
SN-nya 2 plus, PO4 itu 3 min, maka rumus yang benar adalah SN, D. iya SN3, PO4 SN3 2 PO. kali, dan namanya timah, karena ini plus 2, berarti timah 2 fosfat. Oke, terakhir nomor 30, Ikram. Ya, Bu. C, Bu. Ya, C. yang salah ya, berarti yang dicari lagi yang salah. D ini benar, yang mana yang salah? Yang C, Bu. Yang C. Seharusnya raksa Raksa 1. Seharusnya raksa berapa? 1. Ya. Ya, 1. Yang ini tadi, nih nomor 27. Karena raksa itu walaupun plus 1 dia bergandengan 2 buah jadi Hg2. Maka 1 buah raksanya kan plus 1 ini. Tetap berlaku 1 atom. Oke, udah selesai. Nah, kalian bisa hitung sendiri sebetulnya salahnya berapa ya. Ya kan? Jadi kalau saya nanti memberi nilai salah itu kalian bisa ini lapor juga. Karena ngoreksinya kan ini manual. Dan baca komputer ini kan kadang-kadang malah ya, kalau ngoreksi biasa kan yang saya coret kertasnya. Nah, ini saya baca kertas. Nah, ngoreksi di komputer ini agak lama. Maka dari itu bagi yang mengumpulkan tugas hanya menuliskan hurufnya saja itu sangat membantu saya. Jadi saya cepat ngoreksinya. Oke. Sudah selesai belum jam 9. Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Saya pernah baca, Bu, tentang bilangan oksidasi minimal dan maksimum. Itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, di nomor berapa ya tadi? Kok saya belum bahas itu ya. Yang maksimum itu artinya dia udah paling tinggi dan tidak bisa mengalami oksidasi lagi. Di nomor berapa tadi? Yang NaClO4 tadi apa ya? Bukan. Jadi ada soal suatu zat itu tidak bisa mengalami disproporsionasi. Itu soal di mana ya? Bentar. Oh, ini. Kalau tertinggi ya ini memang dibandingkan dengan pilihan jawabannya lagi. Tapi ada suatu soal, mungkin di soal lain ya, saya nggak ada di sini. Jadi misalnya ada pilihan, ada soal kayak gini. Saya tulis saja di bawah. Ada Na2S, ada H2SO4, ada juga misalnya H2SO3.
Dari 3 zat ini, zat manakah yang masih bisa mengalami reaksi disproporsionasi? Yang mana yang bisa mengalami reaksi disproporsionasi? Disproporsionasi itu apa? Dalam suatu reaksi, dia bisa Autoredox. naik, ya autoredox, dia bisa naik bilangan oksidasinya, bisa juga turun bilangan oksidasinya. Yang mana yang bisa mengalami autoredox? Yang mana dari 3 ini? Satu aja jawabannya yang mana? H2SO3 bukan, Bu? Ya, betul. Kenapa? Karena bisa oksidasi sama reduksi bukan, Bu? Iya, benar. Karena dia bisa naik bilangan oksidasinya menjadi S+6, bisa juga turun menjadi S2- gitu. Kenapa yang H2SO4 atau Na2S nggak bisa? Karena Na2S ini udah paling rendah. Dia berapa bilangan oksidasinya? Minus Minus 1. minus berapa? Minus 1. Minus 1 atau minus 2? Minus 2, Bu. Minus 2. Ya. Buat S itu paling rendah min 2 karena kan dia golongan 6. Golongan 6 kalau mencapai oktet dia hanya butuh 2 elektron. Nah, jadi S2-. Nggak bisa S3-, nanti nggak oktet. Ya kan? Nah, jadi udah paling rendah ini. H2SO4 plus 6. Udah nggak bisa lagi naik bilangan oksidasinya. Kenapa? Karena elektron valensinya ada 6. Kalau 6-6-nya dilepas, jadi paling tinggi adalah plus 6. Maka ini hanya bisa, H2SO4 hanya bisa mengalami reduksi. Nggak bisa mengalami oksidasi lagi, karena udah paling tinggi bilangan oksidasinya. Gitu. Ya. Jadi ada mungkin latihan soal yang lain ya, seperti itu. Zat yang bisa mengalami disproporsionasi adalah yang masih bisa naik bilangan oksidasinya atau masih bisa dan masih bisa turun bilangan oksidasinya. Buat zat yang tidak bisa naik atau turun lagi bilangan oksidasinya, itu berarti tidak bisa mengalami autoredox. Nah, contoh yang di sini reaksinya Cl2 tadi di atas. Ini, Cl2 mengalami reaksi reduksi menjadi NaCl dan oksidasi menjadi NaClO. Karena ini 0. Dia masih bisa naik menjadi plus, bisa turun menjadi negatif. Gitu ya, udah selesai materinya. Latihan soalnya juga sudah terbahas semuanya. Terus sudah selesai ya. Buat yang mau remedial, silakan dipakai waktunya untuk belajar sekarang. Remednya nanti malam. Ya, saya berharap sih remednya kalau bisa nanti malam atau sore pramuka sih ya, nggak bisa. Terus bisa juga lusa hari Jumat. Buat yang sudah nggak remed, masih ada bonus waktu 1 jam buat belajar saja ya. Untuk ulangan hari Senin. Hari Senin depan ulangan. Waktunya ya sama seperti yang kemarin juga ya. Ini tapi ada isian singkat enggak ya? Ada aja ya, biar seru. Walaupun saya agak repot, saya harus ngoreksi manual karena pasti
ada yang tulisannya tuh nggak cocok dengan kunci. Seperti kemarin elektrolit. Gitu. Ngoreksi manual jadi nilainya nambah. Pasti nilainya nambah. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang bingung malu bertanya di kelas ini ya Wapri boleh ya. Silahkan. Wah enak nih pulang cepet nih. Mau ngapain kalian? Salat duha ya. Salat duha. Ya Mau sempatkan nyuci, salat duha. ngepel, Masih ada Bu. waktu. Oh iya boleh. Yang belum mandi ya. Ini nggak lengkap loh ini yang ada yang nggak hadir. Ini jumlahnya cuma 55. Padahal kalian seharusnya berapa? 50. IPA 1 kan 20 ya. IPA 2 19. IPA 3 19. Berarti seharusnya ada 58. Tambah saya 59. Hanya ada 55. Berarti ada 4 yang tidak hadir. Ini hari ini saya belum ngabsen. Siapa ya kira-kira yang nggak hadir? Saya absen cepet aja ya. Ini mumpung masih ada waktunya. Bentar. Ahmad Fauzan tadi ada. Alifa Salwa ada ya? Alia. Ini Alia Nibras ada. Amalia Izati, Arik, Arya ada ya. Faiza ada. Firda ada ya? Firda. Ada, Bu. Oh iya ada. Bazi ada, Hanifa ada, Harsina ada, Haikal Sami ada, Iza ada, Iza. Ada, Bu. Yap. Ada? Hadir, Bu. Hadir, oke Iza. Khalisa ada, Kuncoro ada, Faiz Aradin, Irsyad ada, Mujahid Hunafa, Naufal Nugroho ya ini. Raisa Konita ada. IPA 1 lengkap ya. Alia Hairunisa ada. Alia Putri ini nggak ada nih. Bu lihat dari tadi nggak ada. Bener ya nggak ada. Bantu Ibu lihat di partisipan. Alia Putri. Alia Putri. Ada yang deket sama Alia Putri nggak nih bertemannya? Apa mungkin ada temannya dari MTS dulu awalnya? Kayaknya nggak ada di meeting, Bu. Di Nggak ada di 456, Bu, temen. Kenapa? Oh, akrabnya sama IPA 456. 456. Ya, jadi ke satu Zoom gitu. Kadang-kadang belum bangun sih, Bu. Kayaknya jam segini. Hah? Lah kan sekolah. Kalau di IC belum bangun, udah. Bagaimana? Ini anggap aja tetap sekolah di asrama nih ya di sana. Tetap harus bangun pagi ya. Andini ada, yang minggu lalu juga nggak hadir nih Alia Putri. Anissa ada ya, Anissa. Arsanda ada, Baskara ada, Dafa ada, Fatur Rahman ada, Fauzia Fitri, Hafsah ada ya, Hafsah. Ikram, Irfan, ya Hafsah, Irfan, Ivoni, Husnul Aziza, M. Nabil, ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Raffi ada, Raihan Fadilah, ada ya? Raihan. Ada lihat Raihan Fadilah? Ya, Raihan. Oh, Raihan yang nggak ada berarti. Nabila Syafa ada? Hadir. Rumaisya ada. Berarti Raihan yang nggak ada sama Alia Putri. Aisyah ada, Andika ada, Astrid ada, Diva ada, Dehan,
Dia Ihsan ada nggak? Ada, Bu. Ada. Mana dia Ihsan? Mana? Oke, nggak ada dia Ihsan ya? Oh, ada. Dia Ihsan, Ibu tadi Wapri loh. Kamu udah jawab belum? Dia Ihsan. Enggak ya, Ibu nggak jadi Wapri ya? Di chat ke everyone ada Bu. Dia Ihsan. Iya, saya chat. Dia Ihsan udah baca chat saya private. Kamu masuk Zoom jam berapa? Dia Ihsan, masuk Zoom jam berapa tadi? Jam berapa, Nak? Sekitar jam 8:30 ya, Bu. Baru ya masuknya? Iya, Bu. Kenapa terlambat? Tadi pagi wifi saya nggak nyala, Bu. Oh, ya. Ada kendala ya. Tugasmu dikirim kemana? Tugasnya dikirim kemana? Email, Bu. Email. Oke, ntar saya lihat. Oke ya, lanjut. Elok ada ya? Elok. Gina ada, Haidar ada, Hanif ada, Haura, Ibrahim. Ibrahim ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Ibrahim, Ibu ngechat private itu dibaca nggak tadi? Nggak kelihatan, Bu. Di awal. Kirim ulang ya, tugasmu nggak kebaca. Di e-learning, hanya kode-kode aja. Iya, Bu. Tapi jangan ganti jawaban setelah saya bahas loh ya. Ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, percaya Ibu ya. Oke. Mirza ada nggak? Mirza Fatih. Ada. M. Yusuf ada, Damar Aji ada, Najla ada, Novira ada ya. Novira, iya. Rian Hairul Ihsan, Waode ada. Nah, jadi siapa yang nggak hadir? Raihan, Ayah Putri. Dua saja. Mungkin tadi ada, sekarang kelempar mungkin ya. Karena sinyalnya ya, Mas. Sekarang berkurang lagi ya udah. Oke, terima kasih ya bagi yang belum mengirim perbaikannya ini, tapi tadi sudah semua kecuali Ibrahim saja ya. Nanti segera dikirim, dan bagi yang remet saya tunggu WA-nya segera remet supaya tidak numpuk dengan ulangan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai sekian. Jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Senin. Hari Rabu lagi ya. Hari Rabu ulangan
Dan jangan mepet-mepet waktu di akhir, karena itu sekarang nggak bisa lagi kayak dulu. Misalnya batas waktunya jam 9, jam 10 batas waktunya. Jangan memulai setengah 10, nggak bakal bisa terrekord, nggak bisa submit nanti. Karena batas waktu jamnya jam 10 itu harus selesai. Maka 1 jam sebelumnya atau berapa menit sebelumnya sesuai dengan jatah waktunya, alokasi waktunya itu kalian mulai. Kalau waktunya 60 menit berarti jam 9 paling lambat mulainya. Gitu ya, jangan mepet di akhir. Dan ketika listrik WiFi lancar segera mulai, jangan nunda-nunda. Mirza Fatih ngapain? Lucu nih. Ya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tini. Terima kasih Bu Tini. Terima kasih Bu Tini. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama semuanya.